majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa shafi'uhu wa qaliluhu. Khairan nabiyyin arsalallahu ilal alamin kulli basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah al-qa'ili fi kitabil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia ini, khatib menyeru kepada jamaah sekalian untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ketakwaan tersebut kita diberikan solusi pada masalah yang sedang kita hadapi. Dengan ketakwaan, semoga kita juga dilimpahi rezeki yang tidak kita sangka-sangka, sebagaimana Allah telah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2 dan ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya, siapapun yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengatakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalani kehidupan di dunia, kita mendapatkan berbagai macam ujian dan rintangan yang salah satunya adalah diturunkannya rasa sakit oleh Allah kepada para hamba-hambanya. Ketika rasa sakit datang, tidak jarang manusia berkeluh kesah, merasa kesakitan dan tidak nyaman ketika kondisi yang dialaminya. Bahkan terkadang rasa sakit yang sebentar terasa lama dengan kepedihan dan keperihan yang sedang dialami. Dengan rasa sakit yang ada, mungkin tidak semuanya dapat menahan rasa sabar ketika menerima cobaan dan ujian seperti ini. Di antara mereka ada yang putus asa hingga tidak mau berobat. Di antara mereka ada yang sudah berusaha berobat hingga putus asa, kemana lagi harus mencari kesembuhan. Bahkan mungkin saja ada yang memutuskan menemui ajalnya dengan cara bunuh diri, sebab rasa sakit yang dialaminya. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, ada suatu anjuran dari Rasulullah SAW ketika kita untuk bersabar ditimpa rasa sakit. Kesabaran yang kita hadirkan ketika sakit melanda, kita akan berbuah pahala di sisi Allah. Hal ini pernah disampaikan dalam sebuah hadis. Anna Aisyah radhiyallahu anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min musibatin tusibul muslima illa kafarallahu biha anhu hatta sauqata yusahuha." Artinya, Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu musibah yang menimpa seorang muslim, bahkan duri yang melukainya sekalipun, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini kita mendapati bahwa musibah yang menimpa seorang muslim sesungguhnya adalah penghapus kesalahan dan dosa yang pernah ia perbuat. Musibah ini maknanya umum. Boleh jadi ia adalah kesedihan sebab kehilangan sesuatu maupun orang yang dicintai. Rasa sakit yang melanda baik secara lahir maupun batin problematika kehidupan, rasa tidak aman dan kekhawatiran bahkan ketakutan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mengenai kesabaran yang kita lakukan dikala kita dalam rasa sakit, Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa ada ganjaran dan pahala bagi orang-orang yang sabar.
di mana pahala tersebut tidak terbatas jumlahnya. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan dipenuhi pahala mereka tanpa hitungan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, pahala dan ganjaran yang diraih oleh orang yang bersabar sebagaimana yang disebutkan pada ayat ke-10 surat Az-Zumar ini beriringan dengan sabda Nabi Muhammad SAW mengenai dihapusnya dosa-dosa orang-orang yang bersabar ketika ditimpa penyakit. Beliau bersabda, "Ma min muslimin yusibuhu adamin maradin, fama siwahu illa hatallahu bihi sayyi'atihi kama tawaddus sajaratu waraqaha." Artinya, tidaklah seorang muslim terkena suatu penyakit dan lainnya kecuali karena Allah menggugurkan kejelekan-kejelekannya sebagaimana sebuah pohon menggugurkan daunnya. Hadis riwayat Muslim. Masih berkaitan dengan kesabaran atas penyakit, terdapat hadis lain tertera dalam Sahih Muslim dari Atha bin Abi Rabah yang mengatakan, qala li Ibnu Abbas ala urika imra'atan min ahlil jannah, qultu bala, qala hadil mar'atas sauda atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, qalat inni usra'u wa inni atakassafu qad Allah li, qala in syi'ti sabarti wa lakal jannatu wa in syi'ti da'awtullaha ay yu'afiyaka, qalat asbiru, qalat fa inni atakassafu fada'ullaha alla atakassafa fada'alaha. Artinya, Ibnu Abbas berkata kepadaku, maukah kau memperlihatkan seorang perempuan ahli surga? Aku menjawab, ya. Ia berkata, perempuan hitam ini telah datang kepada Nabi dan berkata, sesungguhnya aku mengidap penyakit ayan dan auratku sering teringkap karenanya. Maka berdoalah kepada Allah untuk kesembuhanku. Nabi bersabda, kalau kau mau bersabar bagimu surga, dan bila kau aku mau mendoakanmu agar Allah menyembuhkanmu. Perempuan itu berkata, aku mau bersabar saja. Ia berkata lagi, auratku sering terungkap, maka mohonlah kepada Allah agar auratku tak terungkap lagi. Maka Nabi mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini bahwa kesabaran atas suatu penyakit yang menimpa dirinya akan menjadi wasilah untuk masuk surga. Selain itu, pada hadis tersebut juga terdapat penjelasan boleh jadi seseorang yang ditimpa penyakit itu sedang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana cara kita mempraktikkan rasa sabar ketika ditimpa penyakit? Pertama, kita dapat berbaik sangka kepada Allah bahwa apa yang menimpa kita merupakan suratan takdir ilahi, dan boleh jadi rasa sakit adalah wasilah supaya kita diangkat derajat dan martabatnya di sisi Allah dengan dihapuskannya dosa-dosa. Yang kedua, pasrah diri kepada Allah dengan berdoa kepadanya supaya diberikan kesembuhan. Dengan berdoa memohon kesembuhan, artinya kita meyakini bahwa Allah Maha Menyembuhkan dan Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bahkan cobaan dan ujian seberat apapun tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Ta'ala. Yang ketiga, menumbuhkan rasa tawakal setelah mencoba usaha-usaha manusiawi, seperti berobat ke dokter, meminum ramuan dan jamu herbal, berolahraga dan menjalani terapi, dengan menumbuhkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Artinya kita meyakini bahwa usaha lahiriah tidaklah cukup. Ada Allah yang Maha Kuasa terhadap segala yang telah menuliskan takdir bagi setiap hamba-hambanya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah penjelasan mengenai keutamaan bersabar ketika ditimpa rasa sakit, sebagaimana dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat mengamalkan rasa sabar ini dikala kita sakit melanda. Kiranya dengan kesabaran tersebut Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Allahumma amin.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anal bala wal waba wal zilzala wal mihana wa su'al fitani wal mihana ma dhahara minna wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sa'iril buldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittinabah wa arinal batila batila warzuqna ittinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.